kayaknya kok nakal banget, tapi di pertemanan kok kayaknya ini terlalu islami gitu ya. Kamu misalnya pakai jilbab langsung ada di framing, oh berarti kamu tuh udah kayak gini ya. Achievement apa sih yang paling meaningful dari seorang Mbak Hana? Ketika divalidasi why-nya oleh audiens kita. Gitu. Seringkali bertumbuh itu identik sama tambah banyak, tambah besar gitu. Padahal harusnya lebih dalam. Jadi connection itu is more important than just a number. Halo Idea Friends, kembali lagi di Connect with Idea Friends. Hari ini kita juga akan kedatangan tamu spesial lagi, yaitu orang yang sudah lama juga nih kayaknya sempat ikutan di Idea Fest. Langsung saja kita sambut Mbak Hana. Halo. Dari situ bisa. Halo. Oke, baik, sebelum kita tahu eksplor lebih dalam, mungkin boleh Mbak Hana perkenalan dulu. Siapa sih sebenarnya Mbak Hana ini? Oke, kenalkan aku Hana Farid, aku dari Modestock. Untuk teman-teman yang terjun di industri mode fashion, semoga udah pernah ngelihat aku karena aku udah cukup 15 tahun di industri mode fashion. Mulai dari blogger, mulai dari gabung di salah satu e-commerce mode fashion, as an community, chief community officer saat itu. Terus pernah bikin brand juga dan sekarang di Modestock yang jalan 5 tahun. Masih sama dengan misi pingin menghubungkan teman-teman di industri mode fashion gitu. Oke. Berarti dari awal tuh emang Mbak Hana udah langsung bikin ini atau sempat kerja kantoran dulu? Oh, sempat. Aku tuh lulus, jadi ketahuan umur nih ya. Gak apa-apa, sebut dulu. Sebenarnya lulus S1 tuh media, Vkom, Unpad, terus satu alma mater kita ternyata. Jangan dibilang gap umurnya. Salfok. Ya, lanjut Mbak. Aku anak Vkom Unpad 2000, jadi lulus 2004, ambil jurusannya waktu itu media. Terus saat itu pas di kampus udah jadi penyiar. Waktu itu penyiar radio di Bandung 4 tahun, lulus kuliah. Terus kalau ada teman-teman yang tahu reality show Katakan Cinta. Nah, aku pernah jadi copywriternya Katakan Cinta. Terus dari itu lanjut S2, terjadi salah satu TV. Tapi semuanya di bidang media. Cuman di 2010 tuh awal mula terjun di mode fashion bikin blog. Jadi bikin blog waktu itu tentang mix and match fashion muslim berbahasa Inggris, dan dari situlah responnya baik gitu. Akhirnya direspon baik, ketemu beberapa brand, udah gitu bikin community. Dari situ ya lahir juga banyak sosial media. Jadi dipermudah lah jalannya. Oke, menarik karena berangkat dari background media, terus ngeblog, nulis dan segala macam bla bla bla, sampai akhirnya ke fashion. Itu kan mesti di media pun tadi Kak cerita udah menjadi copywriter, terus udah pegang program yang waktu itu sangat terkenal, waktu itu Katakan Cinta. Terus kenapa bisa switch ke fashion, Kak? Ke fashionnya berangkat dari keresahan saat itu, awal-awal pakai jilbab tuh. Saat itu aku tuh nggak punya banyak teman berjilbab. Jadi lingkungan pertemanan aku saat itu nggak umum tuh pakai jilbab. Walaupun aku datang dari keluarga yang sangat religius, tapi selalu ada kebimbangan di keluarga. Kayaknya kok nakal banget, tapi di pertemanan kok kayaknya ini terlalu islami gitu ya. Jadi di tengah-tengah itu gimana ya caranya biar bisa diterima di dua sisi ini gitu. Jadinya timbullah waktu itu merasa ada keresahan, gimana sih cara pakai jilbab yang masih sesuai dengan gaya aku saat itu. Terus akhirnya barulah ternyata banyak yang relate. Oh, ternyata banyak nih anak pesantren yang pengen nonton konser gitu. Ibaratnya gitulah gitu. Oh, ternyata banyak nih anak yang baru lulus kuliah pengen pakai jilbab, atau yang dipaksa pakai jilbab tapi nggak tahu mesti pakai baju apa gitu. Tapi kalau ngomongin struggle-nya sendiri gimana, Kak? Maksudnya kan sekarang mungkin sekarang mungkin sudah banyak yang berjilbab dengan fashion. Maksudnya menjadikan jilbab itu bukan cuma sebagai maksudnya kalau kan ada agama dan segala macam ya. Tapi sekarang jadi di fashion gitu. Mungkin awal-awal mungkin itu sulit gitu. Struggle-nya di mana sih, Kak? Kalau bisa diceritain. Oh, itu panjang nggak ya? Gitu. Tapi nggak apa-apa, panjang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa panjang juga. Nggak tapi panjang semua, juga nggak apa-apa. aku tuh yakin semua keputusan dalam hidup tuh pasti ada kayak ketika kita milih sesuatu langsung ada di framing gitu loh. Kayak di framing kalau kamu misalnya pakai jilbab langsung ada di framing, oh berarti kamu tuh udah kayak gini ya. Kamu misalnya jilbabnya tanpa panjang, oh berarti kamu tuh udah kayak gini ya gitu. Jadi setiap journey-nya pakai jilbab tuh sebenarnya kontranya adalah ya ada
apa sih istilahnya ya, label tertentu gitu ya? ada judgement tertentu Iya yang ya? kita harus terbiasa itu sih gitu, dan itu tuh kayaknya seiring dengan berjalannya waktu akan terus ada aja gitu journey hijrahnya tersebut gitu. Oke. Berarti Jadi tadi Modestalk tuh total udah 5 tahun 5 lah. tahun ya? Sebenarnya podcast-nya 2019, Oke. tapi dalam 1 tahun 1 podcast. 1 tahun 1 Produktif ya. Kalau lagi mood. Kenapa 1 tahun 1 podcast? Karena aku sambil lahiran anak ketiga, Oke. aku ngedit Selalu, sendiri, iya. gagal podcast sendiri, rekaman lagi, udah gitu. Tahun kedua 2 podcast. Oh. Nanti bisa lah sama Tahun teman-teman Eko. ketiga ada Instagram lanjut setiap minggu. Oke, Gitu. menarik, Begitu Seru. ngajak partner, begitu bikin PT yang serius, udah gitu turun ke Instagram, turun ke TikTok, turun ke YouTube. Sekarang udah semua channelnya, ya sekarang jadi lebih serius lah gitu. Oke, berarti tadi udah 5 tahun, ya pasti dengan semua yang dilaksanain sama Mbak Hana sendiri itu udah ya banyak lah tadi ya fase-fasenya. Tapi dari semua perjalanannya tadi kira-kira achievement apa sih yang paling meaningful dari seorang Mbak Hana? Achievement-nya adalah ketika divalidasi why-nya oleh audiens kita. Oke. Gitu. Jadi ketika kita ngapain sih bikin media ini susah-susahin gitu. Yang paling gampang udah jualan produk aja gitu. Tapi kenapa mesti bikin media dengan misi pengen menggabungkan teman-teman di industri mode fashion? Itu tuh terjawab ketika ada pendengar ataupun ada yang follow kita terus bilang makasih ya gara-gara Modestalk aku jadi connect sama ini. Gitu. Jadi nge-connect-in orang tuh itu memvalidasi why-nya dari awal kita bikin Modestalk. Oke, tapi kalau bicara tentang industrinya keseluruhan dari ya mungkin awal Mbak Hana, terus sekarang tuh kondisinya seperti apa sih Mbak Hana? Industrinya terus Modest bertumbuh fashion. menurut Yes. aku. Terus bertumbuh ya kelihatan deh dari dulu yang jarang kita dan beberapa institusi yang melarang pakai jilbab sekarang udah malah mengharuskan. Terus umur yang pakai jilbab juga makin muda, orang pakai jilbab udah bisa dilihat dimanapun gitu. Jadi industrinya terus berkembang, tapi juga kalau makin besar kan jadi semakin berkelompok ya. Jadi semakin terkotak-kotakan gitu. Plusnya terkotak-kotakan jadi opportunity untuk bertumbuh di situ tuh akan selalu ada. Minusnya karena berbeda-beda semakin sensitif untuk saling judging gitu. Kayak yang kemarin rame lagi tren ke jilbabnya panjang, kita sebut hiban gitu. Tapi rame karena merasa kalau yang pakai jilbabnya panjang tuh nggak pantas kalau pakai celana jeans gitu. Udah ada kontradiktif lagi lah gitu. Di satu sisi ada orang yang kayak ya journey-nya orang beda-beda, di satu sisi ada yang merasa kalau jilbabnya udah panjang nggak boleh pakai celana gitu. Jadi itu yang menurutku cukup disayangkan karena industrinya makin berkembang tapi kok konfliknya masih ada ya gitu. Oke, tapi kalau dilihat nih sekarang kan banyak banget ya Mbak. Maksudnya ya kayak tadi aku bilang, maksudnya jilbab itu udah jadi salah satu fashion yang kayak orang tuh udah ya udah gue memilih untuk jilbab tuh fashion dan segala macam. Ngerespon banyak sekarang anak muda yang mulai kayak gitu gimana sih Mbak? Bagus dong. Iya maksudnya happy kah atau Happy. jadi malah jadi maksudnya ya kayak tadi maksudnya banyak yang terkotak-kotakan kan akhirnya. Terus banyak juga respon yang maksudnya respon tuh berbagai macam Yes, orang gitu. benar. Untuk nanggepinnya mungkin baru ada yang mulai berjilbab, mulai mengikuti fashion jilbabnya dan segala macam. Itu menurut Mbak tanggapannya gimana Mbak? Aku sih happy. Aku 100% oke, happy. Kenapa? Karena entry point orang untuk jadi makin baik itu bisa lewat mana aja. Entry point bisa dari musik, entry point hijrah bisa dari fashion, entry point bisa karena dukungan keluarga, bisa dari edukasi. Jadi dari mana aja selama itu bikin dia sendiri jadi merasa lebih baik ya nggak apa-apa. Dan ini salah satu toolsnya aja lah gitu. Yes. Mantap. Kalau dari sisi kegiatan sendiri Mbak, di Modestalk kan tadi kayaknya ada komunitasnya juga, terus tadi kita ngobrol di belakang kayaknya lagi juga mau bikin suatu event gitu. Nah, gimana sih cara Mbak Hana tadi biar tetap relevan dengan audiensnya tadi yang disebut sama Mas Yosi juga, tadi melalui kegiatan-kegiatan ini. Ada apa sih feedback tertentu nggak sih dari event ataupun komunitas yang Mbak Hana sekarang juga lagi laksanakan? Oke, aku ya regularly bikin event offline dan juga online. Terus
Karena misi utamanya kan menghubungkan teman-teman di industri modest fashion. Jadi kita tuh selalu berangkat dari apa ya yang brand butuhin. Mereka tuh butuh apa dari kita dan kita bisa kasih apa untuk ngebantuin brand naik kelas gitu. Oke, Naik naik kelasnya kelas. bisa jadi dulu produksinya 500, sekarang setelah ada Modest Stock jadi 1000. Dulu cuman jualannya offline bazar, sekarang bikin toko gitu. Dulu beraninya muterin duit sendiri, sekarang dapat investment gitu. Ternyata komunitinya bukan cuman brand owner aja, tapi juga komunitinya kita ada Modest Stock content creator. Oh, ada Oke. Creator. Kita punya Modest Stock OTD. affiliator. Oke. Kita punya Modest Stock just tipper. Oke. Wow. Itu gede. Nah, Just tipper. Terus sekarang kita punya juga Modest Stock UK. Iya. Di mana itu kita ngebantuin brand-brand buat jualan di UK. Nah ya, aku tadi baru ngeliat Instagramnya baru stalking. Itu apa sih Mbak? Maksudnya awalnya dari mana sih sampai ada Modest Stock UK, terus tiba-tiba ada Just Tippers. Mungkin orang kan nggak kepikiran gitu ya. Tapi Mbak Hana kayak riset-riset, ini lucu nih kalau misalnya gue jadiin, atau ada teman buat sharing kah gitu? Karena dari 2010 itu aku kenalan sama brand-brand. Jadi udah dari awal aku terjun di modest fashion yang saat itu teman-teman aku belum punya brand, sekarang pada bikin brand semua. Jadi kayak insight pertamanya dari teman-teman sendiri Oke. gitu. Kenapa sih brand lagi apa sih, lagi butuh apa sih? Han, bantuin gua dong gini gitu. Jadi kalau dulu ngerasa ini kok gue diajakin ketemu, diajakin curhat mulu. Kalau sekarang kita malah pengen dicurhatin karena dari situ kita dapat insight. Iya sih, dari situ juga tadi secara komunitasnya nggak cuma kumpul, bahkan mereka bisa dapat revenue stream ya dari situ. Dapat side hustle tadi ya, baik yang afiliator, jadi just tipper, ya itu banyak banget lah kalau lagi di event-event market bertebaran. Just tipper aja ada genre-genrenya. Iya. Apa mbak genre-genrenya? Iya, ada genre Gen Z, Oh, oke. genre abaya gitu. Kebayang. Pakai jilbab aja, ngelihat yang cara orang pakai jilbab itu pasti langsung kelihatan Oh gitu. bajunya di mana, hangoutnya di mana. Oh. Enggak ya? Kalau cowok nggak ngeliat. Lihat sih. Oh, kalau aku nggak terlalu. Kalau aku kan terlalu perhatiin soalnya. Kelihatannya di padel sih ada. Beda-beda tuh, tahu nih. Kan beda-beda juga nih kalau lagi olahraga. Iya, benar. Iya, kalau lagi olahraga. Terus kayak misalnya jilbab, ada yang misalnya suka ngeliat yang panjang-panjang menjuntai. Nah, itu Gen Z tuh. Oh, Kalau iya. yang jilbabnya pattern-pattern, istri pejabat. Udah ada pengelompokannya ya. Ada ini. pengelompokannya, monogram mengkilat-kilat gitu. Iya. Justru itu jadi something yang seru ya. Maksudnya seru. jadi something yang kayak mungkin kalau misalnya orang awam kayak aku jadi kayak oh iya nih, iya begini, jadi merhatiin gara-gara bahannya juga oke nih kalau yang kayak gini berarti nongkrongnya di mana, ini Iya, di mana. sekarang kalau pergi kemana-mana, pakai jilbabnya ini. Apalagi bisa ketahuan dari ujung kerudungnya, kan ada logonya. Iya, ya. Oke, Mereknya. oke. Oh ya, ada mereknya. Ya, oke. Menarik. Kalau dari Mbak Hana sendiri, pastinya karena ya yang suka datang ke Idea Fest tuh mereka mencari inspirasi, entah itu mau buat media, entah itu tadi mau bikin brand fashion mode sendiri gitu. Apa sih saran yang harus dilakukan sama mereka yang baru ingin memulai gitu? Entah tadi ya bisa join ke komunitasnya atau bikin brandnya, atau ya mungkin juga sesama punya keinginan untuk bikin medianya juga, bikin konten gitu. Dari Mbak Hana apa sih tipsnya gitu, khususnya di bidang Mbak Hana? Tipsnya adalah jangan datang sendirian. Oke. Justru mendingan datang sama orang yang kita paling nyaman buat diskusi dan nonton sebanyak-banyaknya sesi di sana. Karena aku dari tahun berapa ya ikut Idea Fest, kayaknya 10 tahun dari awal deh gitu. Selalu dapat insight baru yang kayak sekarang tuh untuk mencoba relevan aja tuh kita butuh usaha ya. Iya betul. Dengan sosmed aja yang berubah-ubah, market yang berubah-ubah gitu. Jadi harus ada, kenapa harus datang berdua? Karena biar ada teman think tank diskusi gitu. Terus udah diskusi, belajarnya tuh nggak melulu dari industri yang sama, jadi industri yang berbeda. Kayak misalnya aku kan industrinya fashion, aku pengen belajar dari industri makanan. Apa yang aku cari dari industri makanan? Mungkin yang aku cari adalah gimana caranya buka toko gitu, atau enggak franchise gitu. Karena di baju juga ada franchise gitu. Terus aku juga pengen belajar media. Kenapa pengen belajar media? Karena sesama media gimana cara deliver kontennya gitu. Jadi harus selalu belajar lintas industri sih. Setuju sih, memang keunggulannya juga kalau di ngobrol lah sama beberapa teman-teman Idea Friends, justru kalau misalnya mereka di satu bidang, mereka akan datang ke tempat lain. Karena kan kalau ya mungkin modest juga punya conference-nya sendiri, film juga punya, fashion juga punya. Nah,
Tapi di IDFS tuh akhirnya mereka belajar, oh ternyata ya modest bisa digabungin, misalnya let's say pasti banyak kebutuhan di film, Iya, ya benar. terus juga kebutuhannya let's say di ya art gitu. Iya, Itu benar. juga selalu jadi banyak testimoni juga lah di Benar. kita. Nah, ngomongin IDFS tahun ini juga sebenarnya tema kita itu adalah rehumanize. Tadi aku juga udah sempat spill sedikit ke Mbak Hana kalau bahwasannya memang banyak sekali beberapa industri atau di dunia yang serba cepat ini ada AI, teknologi, dan digital. Kita tuh kadang kehilangan raga sebagai manusia juga gitu, karena pengennya selalu cepat-cepat gitu. Cuman tadi kita sempat ngobrol juga sama beberapa orang pun punya perspektif yang berbeda tentang rehumanize ini sendiri. Nah, kalau versi Mbak Hana, apa sih arti rehumanize dari yang Mbak Hana personal ataupun Mbak Hana sebagai pelaku di industrinya juga gitu? Rehumanize itu kembali connect sama orang kali ya gitu. Karena kita tuh kadang-kadang, nggak kadang-kadang deng, seringkali bertumbuh itu identik sama tambah banyak, tambah besar gitu. Padahal harusnya lebih dalam. Jadi connection itu it's more important than just a number. Mungkin apalagi yang udah menjalankan bisnisnya 5 tahun ke atas atau udah bekerja 10 tahun lebih gitu, balik lagi tuh reconnect ke yourself, apa sih yang dicari dari apa yang kita kerjakan kan gitu. Karena mencari why dan motivasi untuk ngerjain yang kita kerjain tuh kayaknya butuh rutin gitu ya, dan harus kembali menjadi orang, kembali connect sama orang gitu, kembali minta input dari orang gitu kan, itu nggak bisa didapetin dari AI ya. Iya. Gitu. Jadi kataku rehumanize itu kembali bergaul sama orang. Dan gak usah bilang karena aku introvert. Wajib itu, wajib. Gak usah bilang gitu. Ya, memang harus kadang dipaksakan gitu. Iya. Ya, mungkin terakhir kalau dari aku ya sebagai tadi udah dijelaskan sama Mbak Hana, ya rehumanize itu kembali tadi marwahnya sebagai manusia ya. Dan manusia tuh pasti selalu juga punya value-value yang dia tanamin. Kalau dari Mbak Hana sendiri ya dalam menjalankan bisnis ataupun dalam berkarir gitu as a person, apa sih value yang Mbak Hana tanamkan ke diri sendiri yang akan digunakan terus mungkin juga di keluarga atau apapun itu? Kebermanfaatan kali ya gitu. Jadi itu kebermanfaatan yang impact-nya tuh berasa, lagi-lagi bukan sekedar number, jadi impact yang berasa oleh orang-orang sekitar, oleh orang-orang yang sehari-hari sama kita lah. Karena apalagi kita orang tua ya seringkali ngejar yang di luar rumah terus lupa connect sama yang di dalam rumah. Seru. Kalau itu memang selalu menjadi Kalau mungkin terakhir Mbak, aku juga mimpi apa sih Mbak yang masih belum kayak aku gregetan nih pengen wujudin ini nih mungkin untuk fashion hijab saat ini, muslim saat ini. Menjadikan Indonesia kiblat fashion di dunia. Itu adalah misinya Jokowi dari tahun pertama dia dipilih. Selalu misinya itu, tapi kayak kok nggak jalan-jalan ya gitu. Udah lewat periode, udah ganti presiden gitu. Tapi akankah, bukan akankah, maksudnya kayak Mbak Hana sendiri kayak, nih gue yakin nih bisa nih yuk bareng-bareng sama teman-teman gitu. Sulit. Melihat responnya langsung kayak sulit nih kayaknya nih. Aduh, melihat indeks ekonomi. Betul. Tapi optimisme itu harus ada. Kenapa yakinnya? Karena kreativitas modus fashion tuh luar biasa sih. Tahu Antem nggak? Tahu. Antem apaan? Jilbab Antem tahu nggak? Tahu. Oh tahu, anti tembem. Kan baru tahu kan? Itu yang Keluarga desain orang Indonesia gitu. Hiban, Himar Bandana, Pasban, Pasmina Bandana, Pastan, Pasmina Instan gitu. Jadi itu semua jenis jilbab datangnya dari Indonesia. Masa sih kita nggak bisa jadi kiblat fashion? Kita jualan di UK yang paling bagus itu penjualan mukena. Mereka amazed banget, katanya what's such an innovation. Kita pakai mukena dari segede-gede gini. Buat orang UK tuh kayak mukena, wow ini tuh inovasi banget. Inovasi ya. Gitu. Jadi menurutku kepercayaan diri itu ada, tapi balik lagi nggak usah bergantung sama pemerintah lah. Jalannya bareng-bareng komunitas tadi ya. Komunitas, Ya, benar-benar. Sama saling yakin dan percaya aja ya. Benar.
Oke, thank you buat teman-teman Idea Friends, thank you juga buat Bahana. Untuk tahu tadi atau mau ketemu Bahana secara langsung, nanti teman-teman pastinya bisa hadir di Idea Fest tanggal 4-6 September. Bahana hari apa ya? Aku juga lupa. Tanggal 6 ya? Hari Minggu berarti. Hari Minggu nanti bisa ada masuk ke kelasnya Bahana dan di situ bisa juga tanya dan juga ngobrol-ngobrol secara langsung. Itu saja, thank you buat Idea Friends yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di Econnect with Idea Friends berikutnya. Bye-bye. Hai guys, thank you udah nonton Econnect with Idea Friends. Jangan lupa datang ke Idea Fest tanggal 4-6 September 2026 di JICC. Yes, see you. See you!